Yes people, selamat bergabung lagi di Most Auto Show sama Johnny White dan Rizky Satria. Apa kabar bro? Baik bro, sehat ya? Sehat dong, ya? mudah-mudahan most people semua juga sehat ya. Amin. Kita harus siap nih untuk ngobrol lagi di acara yang membahas seputar nggak hanya otomotif doang Ya. Ternyata karena hari ini kita membahas sesuatu yang unik ya. Benar-benar mitos-mitos yang ada di dunia otomotif, terutama terkait dengan mobil listrik juga sih. Mobil listrik, Iya. oh iya, karena banyak yang mungkin pada awalnya orang-orang yang berbisnis di dunia petrol dan bensin pasti mobil listrik nih ya. Jadi gara-gara mungkin mereka sama mobil listrik justru ya, bukan Pastinya cari mitosnya. Tapi mungkin secara teknologi memang butuh waktu yang main lama ya. Nah itu juga salah satu mitosnya ya. Katanya kan kalau mau punya mobil listrik itu jaringan charging stationnya harus lengkap segala macam. Nanti kita kupas deh satu-satu. Sebenarnya nggak kayak gitu juga sih. Oke, jadi sebenarnya dari 2 dekade yang lalu kalau mau digiatkan juga mungkin udah bisa kali ya mobil listrik ya. Benar, cuman intinya sebenarnya kalau misalkan kita bahas yang charging station tadi ya. Iya. Majority pemilik mobil listrik itu ngecas baterainya tuh nggak di charging station umum. Oke. Tapi di rumah. Di rumah saja. Nah, jadi sebenarnya sebetulnya nggak terlalu perlu juga. Ya Iya, perlu, benar-benar. cuman ada alternatif solusi yang sebenarnya yang paling umum banyak digunakan. Oke. Ini ntar gue juga mau mention beberapa mitos favorit gue yang ternyata memang nggak benar. Apa itu? Tunggu dulu ya. We'll be back. We'll be back. Most Auto Show. Oke, kalau kita bicara soal mitos ya di dunia otomotif. Mungkin awal dibentuknya kendaraan roda 4 atau roda 2 udah pasti cowok itu lebih jago dari cewek. Kalau soal balapan, soal bawa mobil, hal yang seperti itu, tapi ternyata enggak, men. Enggak juga. Istri gue jauh lebih jago nyetirnya dari gue. Ini terbukti karena dia dari SMP aja udah nyolong-nyolong belajar mobil karena dulu di Palembang kan, bapaknya di angkatan bersenjata, terus dinas kemana-mana, sedangkan gue yang harus obey ini ya tunggu emang waktunya momen kasih bokap untuk ini, jadi dia udah punya nyolong start duluan. Dan soal parkir paralel atau mundur ke belakang dia jauh lebih jago dari gue itu. Jadi mitos itu nggak benar. Nggak benar sih emang. Dan juga teman kita dulu di sini Rally Marina, dia lebih jago ngepot dan ngesot daripada cowok-cowok di sini karena dia memang racer gitu. Ya memang kalau masalah keahlian atau kemampuan mengemudi balik lagi ke orangnya sih. Iya. Nggak bisa general kita bilang cowok. Nggak ada hubungannya sama gender sebenarnya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, sama kalau kita emang lebih jago menjahit daripada perempuan ya kenapa tidak ya kan? Chef tuh banyak cowok. Iya banyak sekarang. Penjahit tuh banyak Iya, tuh iya. laki-laki udah ya kan. Betul. Apalagi mitos-mitos yang kayaknya apalagi kita sebagai orang Indonesia ya banyak ketemu waktu dari kecil. Oh iya banyak sih, misalkan kalau kita mengisi bensin itu kan awalnya orang bilang tuh jangan sampai habis banget bensinnya baru diisi. Oke, iya. Mitosnya ya sebenarnya kalau secara logika atau akal sehatnya ya endapan-endapan yang ada di tangki bensin itu jadi tersedot ya. Oke. Kalau nunggu sampai habis banget ya. iya. Yang kedua juga kinerja si pompa bensinnya juga jadi lebih berat. Iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya ada alasan khusus sih, bukan hanya mitos sih. Oke. Kecuali kalau yang isi bensin sambil digoyang-goyang itu tuh. Nah itu ada fungsinya nggak tuh sebenarnya tuh supaya dia benar-benar sampai ke tangki paling bawah kali ya? Sebenarnya kalau bisa dibilang ada fungsinya apa enggak ada, cuman maksudnya nggak terlalu sesignifikan itu. Begini loh, jadi waktu gua nih kalau lagi ngetes mobil itu ada sistem yang namanya untuk ngetes bahan bakar ya. Oke. Zaman dulu tuh mobil belum semuanya ada MID atau multi information display. Jadi yang kita nggak bisa tahu nih konsumsi bahan bakar rata-ratanya berapa. Iya. Nah, dulu kita pakai pengujiannya itu dengan sistem full to full. Jadi kita isi nozzle-nya itu sampai di full bensinnya, benar-benar tangkinya full sampai ke tip si ujung itunya netes tuh bensin. Nah, habis itu kita reset 0 ya, terus kita pakai lagi sejauh mana. Terus kita catat berapa kilometer, terus kita isi lagi full sampai itu benar-benar full lagi ke posisi semula bensinnya. Nanti ketahuan tuh berapa liter. Siap. Nah, ternyata waktu kita isi bensin itu, meskipun malam itu udah kita isi full, kita demin tuh mobil di parkiran,
besokannya kita cek lagi, kita masih bisa isi lagi ternyata bro. Oh. Jadi apa ya, entah menyusut atau mungkin belum turun banget gitu si I air see. itu ke Iya, dalam, benar. si bensin itu ke dalam tangki. Jadi ada logiknya di balik gitu ya. Jadi Oke. masih bisa diisi sekitar 7 sampai 8 liter lagi, bayangin. Wow, Sebanyak banyak itulah. dong. Iya. Iya. Nah, Nah. ini ada satu lagi entah mitos atau fakta ya. Ada logik di belakang ini enggak? Kalau tergantung sedan apa? Misalnya lo belum isi bensin tiba-tiba udah kuning nih, celing kuning. Lo kan pasti khawatir. Apa benar setelah lampu kuning sebenarnya lo masih ada 20 km lagi? Iya, lampu kuning itu peringatan, bukan Oke. lampu kuning itu artinya terus mobil langsung mati. Oke. Jadi Atau bensin langsung habis enggak ya? back to reserve capacity si tangki si tangki bensin per mobil tuh beda-beda. Oke. Nah, kenapa ada orang bilang 20 km? Ya tergantung. Itu si tangki bensin itu reserve-nya Berapa kapasitinya liter? berapa liter dan konsumsi mobil itu berapa kilometer per liter. Iya. Jadi kalau mobil itu reserve tangkinya ada 2 liter dan konsumsi bahan bakar rata-ratanya 10 km per liter, berarti tangki itu waktu nyala lampunya dia masih bisa 20 km. Oh, jadi make sense juga ya. Benar, iya. Jadi kalau misalnya ya pom bensinnya 3 km lagi terus lampunya udah kuning, jangan terus matiin AC kali ya. Atau kayaknya lo masih aman kok. Masih aman. Biasanya kan matiin AC udah khawatir Iya. termogok lagi ya. Oke, nah kalau seputar mobil listrik Nah. nanti kita dalami lagi. Nah, Karena kalau pakai mobil listrik nih, bro, yang tadi nggak bakalan kejadian tuh. Yang Iya, lampu bensinnya benar, nyala kan benar, udah iya, nggak pakai benar, bensin benar. lagi. Oke, tinggal garis baterainya aja ya. Iya. Tapi ini kita menantikan azan maghrib ya most people. Don't go anywhere. We'll be right back. Yes, Most Auto Show with Johnny. Dan Rizky Satria. Most Auto Show. Alright, Bung Rizky, kalau bicara soal mobil atau kendaraan listrik, pertama yang lo dengar mitos mengenai kendaraan listrik itu apa aja? Oke, jadi gini, sebelum kita ngomongin mitosnya, kita semua nggak ada yang nyangka nih bahwa ternyata masa depan itu datang lebih cepat dari yang kita bayangkan sebelumnya. Parah, asli. Ya. Hmm. Siapa yang nyangka ternyata mobil listrik ini sekarang begitu banyak sudah di dunia. Iya, Teknologi dan segala macam. Dan mitos-mitosnya itu kan sebelumnya sangat kuat. Zaman dulu mungkin orang pada malas beli mobil Matic. Ya. Iya. Kalau bapak-bapak tuh senengnya Iya. yang manual, Oke. ya, banyak mitosnya ini itu. Karena itu. kalau mogok susah, Susah. ininya lagi. Nah sekarang nih sama mobil listrik juga ada mitos-mitos kayak gitu bro. Oke. Nah yang pertama itu jarak tempuh ya kan, gimana nanti kalau misalkan baterainya habis, sisinya di mana segala macam. Nah jadi gini, menurut hasil riset itu rata-rata komuter ya, orang yang suka bepergian di DKI Jakarta, kota-kota besar di dunia lah, termasuk di Amerika juga, itu satu hari rata-rata sekitar 60 km. Sedangkan mobil-mobil listrik yang dijual saat ini termasuk yang ada di Indonesia itu kayak Hyundai Kona, Nissan Leaf ya kan, dan lain-lain itu dijual di Indonesia saat ini dengan range atau jarak tempuh sekitar 150 sampai 300 km. Bahkan kayak model Tesla gitu bisa lebih dari di atas itu, bahkan ada yang sampai 600 km gitu. Betul. Jadi sebenarnya masih aman jarak tempuhnya itu untuk bepergian sehari-hari, harusnya iya. juga gak akan ada Jadi masalah. jangan khawatir lah ya. Benar. Jangan khawatir kalau mobil listrik teknologinya udah bagus. Nah ini yang juga ini ya, karena gue mikir handphone dulu begitu keluar kan hitam putih dulu, gamenya hanya Snake, nggak ada yang ngebayangin aplikasi kan. Iya. Tiba-tiba kalau handphone pertama keluar kayak Galaxy atau phone-phone bisa sekarang gitu yang dilipat-lipat bisa gitu ya. dilipat-lipat gitu kan kayaknya wow keren banget. Nah kayaknya Tesla juga mobil-mobil listrik lain tiba-tiba udah secanggih itu, padahal nggak juga ya. Padahal nggak juga, karena sebenarnya mobil listrik ini kan sebenarnya udah panjang banget perjalanannya. Bahkan dari pertama kali penciptaan mobil itu juga melibatkan tenaga penggerak listrik sebetulnya. Iya. Cuman baru sekarang ini aja karena dianggap untuk penciptaan atau energi listrik ini sangat renewable ya dan sangat ramah lingkungan, makanya mulai ramai lagi. Nah, namanya mobil listrik itu juga sebenarnya sama aja dengan mobil biasa. Teknologi-teknologi yang ada di mobil listrik itu juga sebenarnya bisa juga diterapkan di teknologi mobil biasa. Oke. Jadi sebenarnya bukan tiba-tiba kenapa mobil listrik tiba-tiba hadir dengan teknologi yang begitu canggih dengan fitur-fitur yang begitu hebat. Sebenarnya fitur-fitur itu juga ada di mobil biasa. Iya, Contohnya fitur otonom atau mobil yang bisa jalan sendiri yang ada di Tesla itu juga sebenarnya bisa diterapin di mobil-mobil bermesin bensin. Oke. Karena dia menggunakan sistem-sistem yang sebenarnya bukan lantaran penggerak elektrik, tapi sensor-sensor, kamera dan lain-lain. Oke. Gitu. Tapi kalau bicara soal teknologi, kenapa sih sebenarnya harus diciptain software untuk
self driving atau otonom ini menurut Nah, lo? ngomongin soal otonom itu ya, mobil otonom atau self driving itu, nah beberapa waktu yang lalu lagi rame nih antara teknologi lidar dan teknologi yang digunakan oleh Tesla. Jadi si Tesla ini menggunakan teknologi kamera untuk mendeteksi objek yang ada di sekitarnya. Oke. Jadi dia tidak menggunakan lidar. Lidar itu sensor lah yang menangkap cahaya dan pergerakan objek. Nah, ada salah satu produsen lidar yaitu Luminar yang menyuplai teknologi ini ke beberapa produsen mobil untuk menggunakan lidar sebagai fitur dari sistem otonomnya. Seperti contohnya Lexus misalkan. Oke. Nah, bosnya nih, CEO-nya nih, dia menyindir si Elon Musk. Karena dulu si Elon Musk tuh pernah bilang, buat apa sih pada pakai lidar, buang-buang duit doang karena mahal teknologinya segala macam. Nah, dia kemarin nyontohin nih, dengan teknologi lidar dipakai di mobil Lexus RX ya. Nah, dia bisa nyontohin bahwa dia bisa membaca objek. Jadi ceritanya tuh anak kecil, boneka anak kecil seolah-olah melintas di depan mobil Oke. di malam hari. Jadi kan cahayanya rendah. Iya. Ya, karena waktu mobil yang dengan lidar ini lewat, ada anak kecilnya lewat, itu dia bisa ngerem sendiri. Fitur autonomous braking-nya berfungsi. Wow. Nah, sementara dicontohin nih sama Iya, iya. bosnya Luminar ini, dia naik Tesla Model Y, mobilnya si Elon Musk. Iya, iya. Dengan treatment yang sama, dia lagi lewat, terus ada boneka anak kecil lagi nyebrang, ternyata nggak kedeteksi, ditabrak terus aja. Iya. Jadi seolah seperti ini ya, tapi asik juga ya, di luar bisa kayak gitu nyindir-nyindirnya kalau ya. di luar tuh kayaknya persaingan terbuka banget. Mau ngejek-ngejek ini, mau nyindir-nyindir ini kayaknya nggak ada hukumannya ya. Sedangkan kita kalau mau seperti itu sama kayak misalnya dari kompetitor ya, kayaknya nanti ada hukumannya. Secara legal bisa dituntut dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita juga masih tahu sopan santun lah ya dan tahu batas-batas yang wajar. Ya, kalau lidar itu dia memang bergerak khusus di bidang software sensoring atau memang Lidar itu nama teknologinya. Teknologinya Iya. ya. Luminar produsennya.